Gerak langkah pembangunan kita di alam kemajuan reformasi, bergandeng tangan orang membangun semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil, undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbahasa, bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita. Luhur rahayu, bangkitkan niat bakti langkah nyata di lingkungan indah sekitar kita. Hijaulah alam dan doa kita semua, Kalimantan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa sehat TVRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan yang nantinya akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga para pemirsa sehat di rumah mampu untuk mengerti. Nah, untuk episode kali ini, dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2024, tema kita kali ini ialah Kenali Asma dan Tangani dengan Tepat. Untuk pembahasan ini, kita akan didampingi oleh narasumber Dr. Maratus Solihah, spesialis paru. Halo dok, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah dok. Apa kesibukannya dok dalam beberapa hari terakhir? Kesibukan seperti biasa ya, di rumah sakit, visit, praktek poli. Kesibukannya menangani pasien. Kalau kesibukan dokter ya, kalau keributan ibu rumah tangga ya biasa urusan anak. Oke, siap dokter. Dokter, kita langsung masuk kepada pembahasan tema dok. Sepertinya dok, asma itu apa sih dok? Ya, asma mungkin pemirsa ya teman-teman semua mungkin sudah sering dengar ya, itu penyakit yang memang nggak asing lah di masyarakat ya. Iya, dok. Jadi asma itu memang penyakit yang istilahnya heterogen. Dia menyerang saluran nafas dan dia karena adanya inflamasi kronik yang lama, inflamasi yang menyerang saluran nafas. Dia biasanya gejalanya mengi, sesak nafas, terus rasa berat di dada, batuk-batuk, seperti itu. Ya, itu asma ya, yang mungkin semua orang tahu lah ya penyakit itu, cuman tidak tahu bagaimana penata laksanaannya, atau ini asma atau enggak gitu. Ya, biasanya kayak gitu ya. Betul, dok. Menarik juga waktu dokter bilang ini penyakit saluran nafas dok ya. Kadang-kadang kan kalau kita masyarakat awam taunya penyakit paru tuh TBC dok, yang paling terkenal lah dok ya. Nah ini kalau asma sendiri ini termasuk penyakit paru juga kah atau gimana dok? Ya, jadi komponen paru itu kan terdiri dari jadi sebelum sampai ke paru itu kan ada saluran nafas ya. Oh, gitu. Sebenarnya ada saluran nafas atas. Saluran nafas atas itu dia ada
hidung, laring-paring, tapi itu istilahnya kalau di bagian kedokteran itu jatahnya apa? Dokter THT, THT Dok. Oh, ya. Dok, Terus Dok. kemudian ada saluran nafas bawah. Saluran nafas bawah baru masuk ke bronkus dan kemudian ke paru gitu ya. Jadi kalau misalnya penyakit kayak TBC, COVID, nah itu dia menyerang parunya, menyerang parenkimnya. Dia ada namanya apa alveoli. Jadi dia menyerang parunya. Sedangkan kalau asma ini termasuk penyakit saluran nafas. Dia saluran nafasnya bronkus saluran nafas. Jadi dia apa? Kalau kita katakan bisa dia menyempit, saluran nafasnya menyempit, terus kemudian kalau bahasa kedokterannya dia bronkokonstriksi, menyempit. Selain menyempit, itu karena gangguan otot polosnya, dia menebal atau inflamasi. Sudah menyempit, menebal. Jadi istilahnya nafasnya itu kan susah, jadi makanya kadang bunyi ngik-ngik. Nah seperti itu karena gangguan di saluran nafasnya atau bronkusnya. Oh, siap dok. Berarti sebenarnya dari bidang paru sendiri nangani tadi saluran nafas bawah sama parunya sendiri itu dok ya. Tadi menarik dokter bilang salurannya udah nyempit, menebal lagi. Itu kenapa dok? Kira-kira bisa seperti itu dok? Nah, ini kan berkaitan dengan apa karakteristik pasien ya. Jadi asma itu karakteristiknya seperti itu. Menyempit, menebal. Nah, kadang orang bertanya penyebabnya apa gitu ya. Penyebabnya apa? Sebenarnya kalau penyebabnya sampai sekarang itu tidak diketahui ya. Penyebab secara apa ini gitu ya. Tetapi memang ada istilahnya faktor resiko. Faktor resiko kenapa pasien ini bisa asma gitu ya. Yang pertama mungkin memang dia ada riwayat atopi. Kedua ada riwayat genetik. Itu juga bisa mengarah ke arah istilahnya kenapa orang ini jadi terkena penyakit asma seperti itu. Atopi tadi alergi maksudnya ya, dok ya? Bisa alergi seperti itu. Siap dok. Apakah setiap orang alergian atau atopi tadi itu pasti kena asma kah dok? Nah ini yang bedanya membedakan antara penyebab dan apa faktor pencetus ya. Kalau penyebab otomatis penyakit TBC disebabkan oleh kuman bakteri tuberkulosis. Jadi ketika orang terkena kuman bakteri tuberkulosis berarti dia TBC. Itu namanya penyebab. Nah, kalau asma ini faktor resiko. Ketika faktor resiko berarti orang tuanya asma. Orang yang ada riwayat atopi itu mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terkena asma. Tetapi apakah ketika orang tuanya asma, anaknya asma? Belum tentu, tidak harus. Jadi bisa saja tidak. Tetapi dia mempunyai kemungkinan lebih besar untuk asma dibandingkan dengan orang yang tidak ada genetik asma. Seperti itu. Siap dok. Berarti dok belum tentu dok ya kalau misalnya kita alergi itu langsung ucuk-ucuknya ke asma gitu. Belum tentu dok belum tentu, ya. Karena kan itu bukan penyebab. Siap dokter. Jadi sebenarnya penyebabnya asma sendiri sampai sekarang belum diketahui dok ya, belum pasti diketahui itu apa. Beda kalau kayak tadi dokter bilang TBC udah jelas tuh ada nama bakterinya dok ya. Oke siap dok. Nah dok, kalau untuk asma sendiri nih serangannya apakah misalnya nih saya terdiagnosis asma dok, apakah saya terdiagnosis seperti itu tiap hari saya serangan atau gimana gitu dok untuk mewaspadai gejalanya tadi dok? Ya, oke. Jadi karakteristik asma ini yang memang kita harus tahu sehingga nanti juga bisa untuk apa pasien atau keluarga pasien itu tahu oh, ini nih asma gitu ya. Asma itu sifat sesaknya dia biasanya pada malam hari, ya pada malam hari. Kemudian dia sifatnya itu episodik, kadang-kadang memberat, kadang-kadang tidak ada gitu. Dan dia biasanya timbul karena pencetus, ya. Jadi terus kemudian dia bervariasi antar satu orang dengan orang lain berbeda dan bahkan pada dirinya sendiri intensitas sesaknya tuh berbeda gitu ya. Jadi bervariasi, episodik, bervariasi. Kemudian dia reversible atau dia bisa berhenti sendiri tanpa obat. Jadi dia bisa membaik sendiri tanpa obat. Jadi biasa sesak tanpa membaik sendiri baik dengan obat atau tanpa obat. Jadi ini yang khasnya pada asma ya. Biasanya pada malam hari. Jadi
waktu, kemudian dicetuskan oleh pencetus, dan pencetus pun ini beda-beda ya tiap orang, bervariasi sifatnya, bervariasi intensitasnya, kemudian episodik kadang iya berulang seperti itu. Itu karakteristik sesak pada pasien asma. Gitu. Apakah harus faktor pencetus tadi dok? Apakah misalnya anak atau pasien gitu harus ada batuk pilek dulu kah baru dia memicu asma, ataukah apa aja nih dok faktor pencetus serangan tersebut dok? Oke. Jadi salah satu kita ketika menata laksana pasien asma kita harus bisa mengidentifikasi faktor pencetus, karena setiap pasien, setiap individu faktor pencetusnya itu berbeda-beda. Ada berbagai macam pencetus ya. Misalnya dari faktor pasien itu sendiri, misalnya dari alergi. Bisa alergi itu bisa mencetuskan asma. Alergi makanan kah, alergi udara, alergi debu, cuaca dan lain sebagainya. Bisa juga karena obesitas karena psikis, stres, kecapean, itu juga bisa mencetuskan. Atau bahkan kemungkinan pencetus dari lingkungan, misalnya asap rokok, kemudian ya asap kendaraan, kemudian istilahnya ya dari lingkungan sekitar yang menyebabkan akhirnya dia mencetuskan penyakit. Dan bisa juga yang sering mencetuskan yaitu infeksi saluran nafas. Ketika dia infeksi, tercetuslah asmanya. Jadi memang tiap pasien itu harus diidentifikasi apa yang menyebabkan dia tercetus biasanya, karena memang setiap orang berbeda-beda. Susah nih dok ya penegakan diagnosisnya nih dok ya, karena bisa aja mungkin kalau Cila sendiri batuk pilek dok baru sesak baru asma, tapi orang lain ya belum tentu dok ya, bukan karena batuk pilek. Jadi gitu, makanya itu variatif dan individual, jadi tiap orang berbeda-beda seperti itu asma. Selain tadi dokter bilang mengi, itu yang khas banget dok, yang masyarakat juga taunya cuman pokoknya sesaknya tuh ada bunyinya ngik mengi, kalau kita wheezing dok ya. Ada lagi nggak dok yang maksudnya spesifik bahwa ini asma nih, bukan serangan sesak yang lain? Iya. Jadi memang ketika kita mendiagnosis asma, selain tentang keluhan sesaknya tadi, tentu kan tadi anamnesis ya. Betul, anamnesis wawancara terhadap pasien itu tadi, kapan sesaknya, kapan timbulnya, terus mereda bila apa, memberat bila apa, kemudian kapan ini, sejak kapan terjadi dan lain sebagainya, itu tetap anamnesis. Nah, setelah itu baru kita lihat nih gejalanya, pemeriksaan fisik. Gejalanya sesaknya kemudian kalau kita orang awam kan ngik gitu ya. Terus selain itu ada sesak nafasnya cepat ya. Respiratory rate cepat, mungkin pada orang dewasa lebih dari 20, lebih dari 24. Pada anak-anak bisa lebih dari itu ya, kalau anak-anak kriterianya lain. Kemudian rasa berat di dada, ya rasa berat di dada, empek rasanya tuh berat, itu juga bisa ke arah asma. Dan batuk, batuk itu juga salah satu tanda gejala-gejala yang ditimbulkan oleh asma. Oke, siap dok. Tadi juga menarik, saya bilang dokter mengatakan salah satu faktornya adalah obesitas dok. Itu kenapa dok bisa obesitas? Apakah saluran nafasnya penderita pasien obesitas sama yang biasa berbeda dok ya? Iya, jadi kalau obesitas itu memang kompleks ya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dia bisa menjadi pencetus ya. Bisa gangguan dia ketika dia karena saluran nafasnya juga bisa. Terus biasanya dia lebih sensitif, lebih gampang capek. Mungkin dia juga kadang lebih gampang capek ya kan, aktivitas lebih gampang capek. Terus mungkin juga dia ada gangguan jantung, itu juga bisa. Jadi bermacam-macam yang menyebabkan dia bisa menjadi pemicu atau serangan asma seperti itu. Karena memang kita harus itu tadi cari pemicunya ini apa, karena ini penting gitu. Salah satunya ya obesitas itu. Oke, siap dok. Kemudian juga tadi dokter mengatakan bahwa episodik, kemudian gejalanya bisa ringan bisa berat. Itu kalau dari klasifikasi asma sendiri dok, dari yang teringan sampai yang terberat tuh gimana sih dok? Iya, jadi kalau asma itu sebenarnya ada asma ringan, sedang, berat. Kalau asma ringan ya sebenarnya bisa aktivitas masih bisa gitu ya, berbicara masih
apa namanya bisa banyak, Dok. banyak berkata-kata banyak. Walaupun ngomong. sesak, Dok, ya? Walaupun dia sesak ya? tapi dia Oh. masih bisa ngomong karena kalau sudah berat dia ngomong tinggal satu Oh iya, Saya siap, Dok. Oh iya, Dok. sesak. Ya, Jadi Dok, ya, Dok. ada yang ngomong per kata, per kalimat atau beberapa kata itu juga menentukan bahwa dia asma sesak atau oke, beratnya. Kemudian ketika dia baring nggak sanggup dia, maunya dia gini berarti berat nih sesak. Oh. Sesaknya sampai ngomong aja sampai harus duduk. iya, Ketika dia baring tambah sesak. Oh gitu, Ya, Dok. berarti dia sudah termasuk sesak yang berat. Kemudian dilihat juga apa retraksi dadanya. Kalau dia sudah sampai cekung, itu berarti dia sesak apa asma yang berat. Jadi kita harus lihat tanda-tanda sianosis, mungkin gitu juga, mungkin saturasi, terus hitungan per menitnya dihitung. 1 menit tuh berapa? Kalau dia lebih dari 30, 40 dia sesak berat gitu ya, asma berat seperti itu. Tapi yang utama ya sebenarnya kita bisa lihat kalau orang awam nggak usah ngitung itu cara ngomong aja Iya, sudah. bener-bener, Cara Dok. ngomong ya ketika dia sudah nggak bisa tuh baring, nggak bisa maunya bisanya duduk dok, nggak bisa cuma Oh iya, betul, saya Dok. sesak. Nah kalau dia masih bisa bercerita, masih bisa ngomong, berarti memang sesaknya nggak terlalu berat. Walaupun seperti- bisa ngomong tapi pasti periksa ternyata memang ada, Dok, Wheezing, ya, ya. wheezing dan lain itu, Dok. Oke, dokter. Untuk kalau derajat-derajat ini sendiri, Dok, berbahaya yang mana sih, Dok? Maksudnya penata laksanaan ke depannya apakah asma walaupun ringan harus dirawat di rumah sakit atau gimana tuh, Dok? Ya. Jadi sebelum sampai ke asma yang harus dirawat rumah sakit, kita harus tahu bahwa sebenarnya asma itu ada namanya asma stabil, ya, asma stabil atau asma dalam serangan. Nah, asma stabil ini juga perlu penata laksanaan, ya. Walaupun penata laksanaannya dia tidak di rumah sakit, tapi dia perlu penata laksanaan sehari-hari gitu ya. betul, Dok. Jadi namanya asma stabil. Jadi asma stabil ini tetap harus ditata laksana. Tata laksananya ya pertama ya itu menghindari pencetus. Oh iya, Itu siap, tadi ya, Dok. Iya. menghindari pencetus supaya tidak tercetuskan. Kemudian kedua, selain dia menghindari pencetus, ini yang utama yaitu dia apa istilahnya konsumsi obat-obat yang dari dokter, konsultasi dari dokter. Nah, obat-obatan asma ini untuk asma stabil itu ada 2. Ada namanya obat pelega Oke, Dok. dan ada namanya obat pengontrol. Nah, terkadang pasien itu juga, loh saya nggak sesak, kenapa saya Oh, harus minum pakai obat. minum Ya, obat ya, ya, ya? Dok. Jadi memang ini fungsinya obat untuk pengontrol. Obat pengontrol ini lebih dia biasanya dipakai terus-menerus. Kemudian dia fungsinya untuk meredakan inflamasi. Dia efek sampingnya tidak ada, tapi dia tetap digunakan supaya pasien tidak sering-sering kumat, tidak sering-sering jatuh ke Yang arah berat. eksaserbasi. Kemudian obat selanjutnya yaitu pelega. Nah, pelega ini dipakai pada saat serangan saja. Pada saat dia fungsinya untuk melebarkan saluran nafas. Jadi dia tidak dipakai terus-menerus. Ketika obat pelega ini dipakai terus-menerus, biasanya orang beli di semprot. Oh, yang semprotan itu, Dok, ya. Oke, Dia, oke, Dok. dia dipakai terus-menerus, dia menandakan bahwa dia tidak terkontrol. Jadi harus hati-hati pemakaian obat pelega. Semakin sering pemakaian obat pelega menandakan bahwa dia sering tidak terkontrol. Oke, Dok. Maka pengobatan asma ini tetap harus dijalankan, nanti dievaluasi oleh dokter. Kapan dia diturunkan dosisnya, kapan dinaikkan, sampai pasien ini bisa tidak usah memakai pengontrol. Tetapi selama masih diperlukan pengobatan pengontrol, tetap harus dipakai obat pengontrol. Dan obat pengontrol maupun obat pelega ini sama-sama bentuknya inhalasi, ya. Oh, yang semprot, Jadi obat Dok, ya. semprot, ada isep dan lain sebagainya. Sampai saat ini memang obat-obat yang dianjurkan untuk asma itu hanya obat inhalasi, obat inhalasi atau obat inhaler. Karena apa? Karena obat inhaler itu dia bekerjanya langsung ke saluran nafas. betul, Dok. Saluran nafas dia tidak melalui sistemik, tidak dimakan, tidak diinjeksi. Saluran nafas. Ketika dia bekerja di saluran nafas, dia tidak bekerja di pencernaan, berarti kayak kemarin puasa banyak banget yang nanya, dia tidak membatalkan puasa. Jadi tetap iya, boleh dikonsumsi karena dia langsung bekerja di saluran nafas. Kalau misalnya pun dia ada deposit atau serbuk itu cuma 0,000 berapa miligram yang masuk pencernaan. Biasanya itu dari ulama, pendapat ulama itu tidak membatalkan. Jadi itu obat-obat inhaler yang harus dikonsumsi. Selain itu dia
Kalau ditanya apa efek sampingnya ringan, tidak ada efek samping yang sampai macam-macam. Apa bikin ketergantungan, tidak. Jadi makanya dan dia hanya memerlukan dosis yang kecil dibandingkan dengan kalau kita oral atau injeksi. Jadi obat-obatan asma sampai saat ini memang yang disarankan dan dianjurkan adalah inhaler atau inhalasi. Oh, siap dok. Betul. Tadi itu yang ringan dok ya. Terus kapan tadi dokter bilang gejalanya berat-berat, yang sampai sesak berat sekali, itu langsung dibawa ke rumah sakit atau coba diobatin dulu tuh pakai inhaler itu dok? Ya, jadi pasien yang konsultasi ke dokter biasanya kita beritahu ya bahwa ini obat pelega, ini obat pengontrol. Jadi biasanya obat pengontrol asma itu dipakai walaupun rutin ya, walaupun tidak ada serangan. Sedangkan obat pelega dipakai ketika ada serangan. Nah, ketika ada serangan biasanya kita kasih obat pelega. Nah, sampai saat ini berarti kan pasien sudah bisa menangani ketika ketika serangan. Ketika serangan. Nah, kapan ketika dibawa ke rumah sakit? Ketika dibawa ke rumah sakit pertama ya ketika obat pelega tadi tidak mengurangi gejalanya atau tetap sesak ya itu. Dia udah pakai obat pelega tapi sampai dosis maksimal ternyata masih sesak. Jadi boleh dibawa ke rumah sakit. Nah, selain itu ya kondisi-kondisi berat yang saya sebutkan tadi, misalnya sampai sianosis, kebiruan, tremor, kemudian RR-nya lebih, saturasi nafasnya cepat, terus kemudian nafasnya sampai retraksi atau dadanya sampai cekung, terus kemudian ketika ngomong aja susah nih, ngomongnya susah, 1-2 kata aja sampai harus dia tidak bisa baring ketika malam, tidak bisa tidur kalau hanya bisa duduk nafasnya sesak seperti itu. Dan itu udah tanda-tanda harus dibawa ke rumah sakit karena merupakan serangan asma berat. Oke, siap betul. Tapi kadang-kadang penderita asma tuh sudah tahu dok ya, ini sesak banget nih, udah bukan yang nggak bisa pakai pelega lagi, langsung biasanya request minta dibawa ke rumah sakit biasanya. Ya, biasanya dia sudah, apalagi kalau sudah asma berat gitu, udah asma lama yang dia sudah sering memakai obat-obat konsumsi, inhaler atau nebulasi, biasanya dia sudah tahu kapan dia harus dibawa ke rumah sakit. Biasanya dia sudah tahu. Tapi ya kalau memang belum tahu ya itu tanda-tanda yang tadi saya sebutkan tadi. Oke, siap Dokter Maratus. Ini pembahasannya menarik dok tentang asma, tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu nih dok. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain, kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik.
Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dengan bahasan topik kita, kenali asma dan tangani dengan tepat, dengan didampingi narasumber Dr. Maratus Solihah, spesialis paru. Oke, baik Dr. Maratus, tadi di sesi pertama kita sudah panjang lebar bahas terkait pengertian asma nih dok. Di sesi ini Cila mau nanya dok, kira-kira kalau tadi dokter bilang belum tahu penyebabnya apa, belum ada penelitian tentang penyebabnya apa. Nah dok, untuk penegakan diagnosisnya sendiri nih dok, kalau dokter tidak tahu penyebabnya apa, terus gimana dok cara dokter menentukan bahwa oh ini pasien asma atau tidak dok? Ya, jadi pasien asma ya seperti biasa dengan seperti penyakit-penyakit lainnya pun ketika kita menentukan diagnosis tidak lupa selalu yang pertama selalu anamnesis. Gitu. Ya, anamnesis pasien, wawancara ya. Jadi kadang makanya sebagai orang awam tuh kadang sabar ya ketika ditanya-tanya pasien, ditanya-tanya dokter ya. Ya, gitu tanya-tanya dokter karena dokter itu ketika menentukan terapi kita harus menentukan diagnosa. Jadi mau mengobatin Bapak Ibu sekalian itu dokter itu harus tahu diagnosisnya. Betul. Nah, sebelum tahu diagnosis, dokter itu harus melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu dengan wawancara. Sesaknya seperti tadi yang saya katakan, sesaknya ini bagaimana sifatnya, dipicu kapan, membaik apa, terus kemudian sejak kapan dan sebagainya. Nanti kita anamnesis ya. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita lakukan kepada pasien ya. Pemeriksaan gimana suara parunya, gimana suara nafasnya kita lakukan. Kemudian setelah anamnesis, pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, ini pemeriksaan penunjang ini namanya juga pemeriksaan penunjang, dia sebenarnya adalah pemeriksaan tambahan, tapi sebenarnya yang utama adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik ya untuk pasien. Apa yang akan kita lakukan terhadap pasien? Pertama bisa kita lakukan rongsen ya, rongsen torak. Rongsen torak untuk parunya bagaimana? Biasanya kita ini untuk melakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain. Dia ada becak infiltrat nggak di parunya? Tapi biasanya sebenarnya kalau kita foto rongsen pada pasien asma itu normal ya, karena kan memang dia gangguannya di saluran nafas ya. Jadi parenkimnya dia tidak ada infiltrat, biasanya bersih. Istilahnya seperti itu. Jadi kita biasanya melakukan rongsen torak untuk menyingkirkan diagnosis lain. Kemudian bisa kita cek darah juga. Cek darah ini untuk darah lengkap ataupun bisa untuk melakukan cek alergi. Cek alergi. Jadi kita bisa mengetahui apakah ada alergi-alergi tertentu terhadap pasien gitu. Kemudian pada pasien asma yang utama pemeriksaan itu adalah spirometri ya. Spirometri mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya. Jadi pemeriksaan spirometri ini memang agak membutuhkan usaha dan kerjasama pasien ya, disuruh sedot, disuruh sebul gitu ya. Tapi ini penting banget ya untuk mengetahui kondisi saluran nafas pasien. Jadi apakah ada obstruksi? Jadi kalau memang ada obstruksi, ada gangguan fungsi saluran nafas, ada gangguan fungsi paru, ada obstruksi, kita bisa coba dengan nebu. Nebu namanya tes bronkodilator. Nah, setelah di nebu kita spirometri lagi. Setelah di nebu diberi obat uap-uap untuk bronkodilator, kita nebu, kita spirometri lagi. Nah, kita bandingkan dengan sebelumnya. Jadi sebelum di nebu dan setelah di nebu bagaimana hasil spirometri tadi. Nah, ini yang menentukan apakah dia asma atau penyakit-penyakit lain. Seperti itu. Jadi penting banget, tapi memang
agak sulit dilakukan pada anak. Tapi sebenarnya selama anak itu kooperatif, anak itu bisa melakukan, itu penting banget. Kalau yang pernah saya lakukan untuk pasien anak itu pernah yang berhasil sampai manuvernya bagus, hasilnya optimal itu pada anak usia 7 tahun. Ya, 7 tahun bisa ya, 7 tahun bisa dilakukan pemeriksaan spirometri. Oke, siap dok. Pemeriksaan apa dok? Spirometri kita tahu bahwa itu adalah tes fungsi paru dok ya. Tapi apakah pakai alat kayak ronsen atau gimana itu dok untuk tesnya? Ya, jadi pemeriksaan spirometri itu nanti ada apa ya istilahnya kayak Modfish nanti tersambung dengan kayak sejenis kayak komputer gitu ya. Nanti di situ bisa terlihat. Nanti kita disuruh tarik nafas, terus lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, sampai nanti ada yang tarik nafas kuat, hentakkan seperti itu. Jadi nanti terlihat di situ nih pengembangan parunya gimana, ada saluran nafasnya ini ada hambatan atau enggak gitu tuh terlihat di alatnya itu, dilihat ada monitornya. Oh, cukup kayak selang gitu dok ya? Ya, Modfish. Jadi Modfish, jadi Modfishnya dimasukkan mulut, tertutup rapat, terus kita sedot. Sebul seperti itu. Ya, itu istilahnya kalau dalam pasien-pasien rekam jantung, dia merekam jantung nih, ini kita fungsi parunya, fungsi paru seperti itu. Itu biasanya juga dilakukan pada pasien-pasien MCU di perusahaan. Selain rekam jantung, ronsen, itu ada spirometri ini. Tetapi memang spirometri ini tidak se-famous, tidak se-terkenal rekam jantung ya. Tetapi ya memang tetap penting ini sebenarnya untuk penyakit-penyakit paru gitu. Dan ini tidak hanya untuk asma ya, untuk penyakit-penyakit paru lainnya ini sangat penting sekali ya untuk mengetahui pengembangan paru seperti itu. Itu bisa dilakukan di mana dok? Di puskesmas ada dok? Nah, sebenarnya ini saat ini memang adanya di rumah sakit. Tetapi kemarin sebenarnya dari Kemenkes, dari Menkes kita sudah merencanakan nanti ke depannya akan ada spirometri, alat spirometri ini di puskesmas. Ya, semoga kemarin sempat saya melakukan pelatihan-pelatihan terhadap teman-teman dari puskesmas, karena kedepannya kemungkinan memang dari Kementerian Kesehatan akan menganggarkan bahwa spirometri ini akan diadakan di puskesmas-puskesmas, karena memang penyakit-penyakit obstruksi yang menjadi istilahnya concern Kemenkes itu selain asma ada PPOK, penyakit paru kronis ya. Jadi itu semua bisa didiagnosis, ditata laksana secepatnya apabila ada spirometri di puskesmas. Seperti itu rencananya dari Kemenkes ya. Kita sebagian mendukung ya. Kita sebagai untuk petugas kesehatan. Biayanya sendiri mahal nggak dok spirometri? Sebenarnya nggak mahal ya itu ya, itu standar aja dibandingkan dengan kayak ya standar dengan USG, EKG gitu, nggak mahal. Orang-orang pengen tapi ketakutan dok, takutnya harganya mahal karena tadi pakai komputer gitu. Dan itu kalau pakai BPJS ditanggung ya, tapi memang harus ada penyakit sama semua ketika berobat ke fasilitas lanjutan itu ada penyakitnya. Tapi kalau memang MCU dia tidak ditanggung ya. Tapi kalau itu pemeriksaan karena untuk mendiagnosis asma itu ditanggung. Jadi include semua ditanggung oleh BPJS. Oke, siap dokter. Oke, tadi pemeriksaan sudah nih dok. Terus untuk penata laksanaannya tadi dok, pengobatannya dokter bilang yang paling efektif adalah inhaler. Tapi biasanya kami masih menemukan ada yang obat minum buat kontrolnya. Itu gimana dok posisinya untuk asma ini dok? Jadi memang penata laksanaan asma ini tidak tergantung hanya pada obat ya, tetap ya tidak tergantung hanya pada obat. Yang pertama tadi kita menghindari pencetus gaya hidup sehat, menghindari pencetus. Itu sebelum saya masuk ke obat-obatan ya. Siap dok. Karena nggak bisa kita ngasih obat-obatan, gimana kita mau ngasih obat, kita kasih kontrol tapi tetap merokok pasien, tetap masuk. Jadi tetap harus kita pertama menghindari faktor resikonya apa, tiap pasien berbeda-beda. Tapi tetap terutama memang ya kayak hidup sehat ya, menghindari asap rokok, kalau yang merokok ya berhenti merokok gitu ya. Jadi kayak hidup sehat, kayak diet, konsumsi makanan sehat. Kemudian olahraga ya, olahraga juga dianjurkan ya, kesegaran jasmani pada pasien asma. Pasien asma itu olahraga yang dianjurkan itu bersepeda, senam, kemudian renang. Nah sebenarnya ada juga nih senam asma. Ya moga-moga nanti di Samarinda ada dibentuk klubnya ada di klubnya ini sudah
sudah direncanakan nanti dibentuk klub asma. Mungkin kan kalau kita yang sering dengar ini senangnya senam jantung sehat. Sama ya. senam kencing manis. Dok. Nah itu sebenarnya ada. senam asma itu ada ya. Oke, Senam Dok. asma itu ada. Dan moga-moga semakin kedepannya nanti di Samarinda ada klub asma ya. Jadi bagi teman-teman yang asma bisa ikut senam asma gitu ya. iya, Karena dulu kita pas residen pendidikan aja kita harus bisa. Iya, harus bisa dok. Ya. Tesnya itu dok ya. Sampai dilombakan juga itu kita Oke, senam siap, asma Dok, ya. siap, Jadi Dok. semoga nanti di Samarinda ada ya klub asma. Jadi selain hidup sehat, gaya hidup sehat, menjaga itu, nah ini baru kita masuk ke pengobatan ya. Pengobatan saya ulang lagi ya, pengobatan asma itu ada 2, sebagai pengontrol dan sebagai pelega ya. Pengontrol tiap hari dipakai, biasanya dia berfungsi untuk inflamasi, mengurangi inflamasi. Kemudian yang satunya pelega. Nah ini pelega yang sering ada di masyarakat ya. Pelega itu mungkin kalau saya sebut merek itu banyak sekali sebenarnya obat-obat semprot yang sebenarnya pelega, tetapi terkadang ya pasien itu membeli obat oral, itu namanya solbutamol ya, kayak tadi ya, nah solbutamol itu memang fungsinya dia bronkodilator, golongan SABA, jadi dia cepat untuk menghilangkan melegakan, karena dia fungsinya melebarkan ya, melebarkan saluran nafas cepat, tapi memang kerjanya nanti kebaliknya juga cepat ya. Jadi dia cepat melegakan, tetapi efeknya hilangnya juga cepat. Dan ada namanya efek jadi semakin hari harus semakin dosisnya meningkat untuk mencapai itu. Jadi mungkin sekarang dia cukup pakai 2 mg. Besoknya dia nggak cukup 2 mg, harus 4 mg. Seperti itu. Jadi dia ada efek yang rebound, Jadi rebound. Jadi istilahnya butuh dosis yang lebih besar tiap kali dia harus melegakan saluran nafas. Padahal efek sampingnya itu yang berat. Salah satunya yang sering itu adalah tremor atau berdebar sampai debar-debar jantungnya nggak kuat. Padahal dia nggak boleh dosisnya besar-besar. Karena itu tadi obat-obat oral dia melalui dimakan, ya kan? Terus kemudian diabsorpsi di lambung kan, sebelum dia sampai ke saluran nafas dia harus lewat jantung, lewat apa-apa. Bahkan ada yang kalau yang ada riwayat gastritis itu juga ada keluhan di situ ya. Jadi memang obat-obatan oral tidak dianjurkan pada pasien asma gitu ya, tidak dianjurkan pada pasien asma. Yang dianjurkan adalah obat inhalasi, obat semprot. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi, karena obat semprot atau obat inhalasi, obat semprot efek sampingnya ringan, perlunya dosisnya kecil aja karena dia langsung kerja di saluran nafas. Kemudian dia efek sampingnya ringan, bahkan tidak ada efek sampingnya sama sekali seperti itu. Tetapi ya ini namanya kita hidup di masyarakat ya, ada kekurangannya. Ada beberapa dari puskesmas yang di pedalaman, mungkin di Samarinda juga ada gitu ya. Jadi pernah ada dokter puskesmas bilang, "Dok, adanya solbutamol saja, Dok. Nggak ada obat semprot." Ya gimana? Iya, benar dok. Kalau bisa dirujuk, kalau nggak bisa ya udah adanya itu ya mau gimana gitu ya, adanya itu. Tapi memang secara guideline, secara anjuran dan secara yang memang di pedoman yang diberikan oleh Kemenkes pun juga, dan itu obat-obatan asma ya perlu digarisbawahi. Obat-obatan obat asma ini kan tadi seperti saya katakan pengontrol ya. Obat pengontrol itu tidak dipakai hanya sekali sebulan, tidak. Tapi kalau rutin ya, dan itu obatnya mahal. Oke dok. Tapi alhamdulillah dari BPJS semua sudah ditanggung ya, jadi semua ditanggung. Jadi tidak usah takut masalah biaya. Jadi tidak ada alasan ketika pasien mahal obatnya ya, karena memang dari BPJS sudah ditanggung, karena memang secara dari Kemenkes, dari pemerintah sudah tahu ya bahwa ini penting. Jadi makanya di ACC ketika obat-obat ini masuk BPJS ya. Jadi semoga ya kedepannya nanti puskesmas juga akan menyediakan obat-obat inhaler kan, setelah pasien itu ditangani oleh spesialis di rumah sakit kan tentu kita kembalikan juga ke puskesmas untuk pasien rujuk balik. Jadi saat ini pun juga banyak yang seperti itu sudah tersedia juga di puskesmas atau apotek yang memang terafiliasi dengan BPJS. Ya, jadi tidak ada masalah ya untuk masalah harga ya, walaupun lebih mahal daripada oral ya. Tapi kalau memang adanya itu ya udah. Tapi kalau sama-sama ada ya sangat dianjurkan untuk memakai obat-obat inhalasi. Oke dok. Apakah harus seumur hidup dok pengobatan seperti ini dok? Ya. Nah,
Jadi obat itu kan tadi ada obat stabil, ada asma stabil, ada asma dalam serangan. Asma dalam serangan dia ditangani di rumah sakit, di puskesmas, di gawat darurat. Nah, asma stabil nanti kita lihat dia berada di step berapa? Step 1, 2, 3 sampai 4, 5. Nah, ketika pasien itu sudah sudah memakai obat-obatan pengontrol, nanti dievaluasi oleh dokter. Dievaluasi oleh dokter. Kalau dia terkontrol terus, baik terus, nanti lama-lama diturunkan dosisnya. Nah, lama-lama diturunkan dosisnya, dia gaya hidupnya bagus, tidak pernah serangan, selama 3 bulan tidak ada serangan, kita bisa turunkan dosisnya. Mungkin yang sehari 2 kali bisa turun sekali. Nanti lama-lama tidak pakai pengontrol pun akhirnya bisa, ya. Jadi tidak harus seumur hidup, tetapi memang untuk kita menurunkan dosis dan melepas yang terkontrol itu memang harus dievaluasi. Ya, jadi makanya pasien harus dievaluasi. Begitupun juga dengan menaikkan dosisnya. Menaikkan dosisnya pun kita harus evaluasi. Kenapa nih pasien kok udah pakai pengontrol kok masih sesak? Harus dievaluasi karena banyak sekali faktor yang ternyata dia nggak pencetusnya nggak dihindari. Terus kemudian, nih yang paling sering nih, ternyata dia nggak bisa pakai inhalernya, salah makainya. Jangan salah tuh, ternyata pakai semprotnya, disemprotin kayak parfum ya. Jadi nggak masuk mulut ya, nggak masuk mulut ya. Jadi atau nggak dibuka. Jadi istilahnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kenapa nih kok nggak terkontrol gitu. Jadi harus dievaluasi apa ada komorbid. Nah, sampai kita menaikkan dosisnya. Jadi ada namanya step up, ada step down. Kapan kita menurunkan dosis, menaikkan dosis seperti itu ya untuk obat pengontrol. Intinya sebenarnya tidak mesti seumur hidup, tergantung nanti hasil konsultasi ke dokter lebih lanjut, Dok ya. Oke, siap dokter. Kita jeda iklan sebentar dulu, dokter. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami.
pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga ada narasumber kita ini Dr. Maratus Soliha, spesialis paru, dalam bahasan topik kenali asma dan tangani dengan tepat. Oke, baik Dr. Maratus, kita masuk di sesi ketiga di mana saya akan meminta klarifikasi dokter nih terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah saya kumpulkan. Apakah pernyataan ini mitos atau fakta, Dok? Di sesi nanti saya jelaskan, Dok, ya. Untuk jawabnya mitos atau fakta nanti ada properti yang kami siapkan, Dok. Oke, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini kami sudah siapkan ada properti mitos dan fakta, Dok. Tapi kalau tengah-tengah gimana? Bisa dua-duanya, Dok. Jadi nanti dokter angkat mitos dan fakta. Tapi dengan penjelasan gitu juga bisa? Iya bisa, Dok. Nanti kalau misalnya memang dua, dokter angkat dua-duanya, mitosnya kenapa, faktanya kenapa, Dok. Iya. Oke Dokter Maratus, siap, Dok, ya. Untuk pernyataan pertama, penyakit asma bisa disembuhkan, mitos atau fakta, Dok? Sebenarnya dua-dua deh. Oke, Dok. Kenapa mitosnya, kenapa faktanya, Dok? Nanti kalau saya bilang nggak bisa disembuhkan, langsung pada nggak mau berobat. Iya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dia tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol, ya, bisa terkontrol. Jadi, tapi kalau saya katakan disembuhkan, nanti salah saya. Jadi dia bisa terkontrol, ya. Pasien penyakit asma bisa terkontrol sampai seperti katakan tadi, bisa terkontrol sampai dia bisa tidak konsumsi obat, kan bisa, ya. Jadi terkontrol itu maksudnya dia juga bisa istilahnya tidak konsumsi obat, terus habis itu bisa melaksanakan aktivitasnya hari-harian tanpa terganggu seperti orang normal. Itu juga, ya. Siap, Dok. Gitu, ya. Saluran nafasnya tetap asma, tapi dia tidak terkontrol, Dok, ya. Maksudnya terkontrol. tetap terkontrol. Berarti sembuhnya maksudnya nggak bisa kembali lagi ke yang normal gitu saluran nafasnya, Dok, ya. Sebenarnya kalau nggak kembali sebenarnya bisa karena Dok, kan ya? memang asma itu reversible, ya. Jadi dia bisa kembali ke normal kalau saluran nafasnya, ya. Cuman kan nanti kalau bisa aja ketemu pencetus kayak lagi seperti kumat itu. lagi. Nanti komplain, Dok, ya. Jadi saya belum sembuh nih. Kok tiba-tiba serangan lagi? Oke, siap, Dokter. Ya, seperti itu. Oke, Dokter, kita lanjut ke pernyataan kedua, Dok. Anak penderita asma pasti juga akan menderita asma. Mitos atau fakta, Dok? Mitos deh, kalau ini jelas, ya. Oke, ya, Dok. Seperti yang katakan tadi, tidak selalu. Tetapi memang anak yang orang tuanya asma, dia mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menderita asma. Gitu. Tapi memang anak-anak bisa menderita asma, Dok, ya? Iya dong. Iya. Oke, bukan hanya dewasa atau lansia, Dok, ya, malah anak bisa. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, nih nyangkut ke pernyataan ketiga nih, Dok. Asma bisa terjadi pada semua usia, mitos atau fakta, Dok? Oke, fakta, Dok. Ya. Yang paling muda usia berapa, yang paling tua kira-kira usia berapa, Dok? Ya semua usia. Oke, Dok. Tidak bisa kita batasin semua usia. Bahkan ada asma usia tua, kan? Ada. Oke, Dok. Bayi bisa, Dok? Bisa. Oke, Dok. Penanganannya sama tuh, Dok, yang tadi? Iya, asma pada dewasa dan asma pada anak ada sedikit perbedaan penanganannya, ya, tapi tidak terlalu signifikan. Tapi memang anak itu bukan miniatur orang dewasa, jadi penanganannya pun flowchartnya ketika stabil pun agak berbeda sedikit, tentang kontrolnya, pelegangnya itu berbeda antara pasien anak. Jadi pada guideline juga anak pun juga dibedakan, di bawah 5 tahun, ada yang 5 tahun sampai 11 pun flowchartnya sendiri, ya. Jadi tapi secara prinsip sama pengontrol dan pelega. Cuman pilihan-pilihan jenisnya apa, pengontrolnya, pelegangnya itu dibedakan. Di bawah 5 tahun, ada yang 5 tahun sampai 11, kemudian dewasa. Oke, siap, Dokter. Berarti bisa, Dok, ya, di semua usia, bahkan bayi pun bisa ternyata, ya. Oke, pernyataan selanjutnya, Dok. Hanya perokok atau ada riwayat alergi yang bisa terserang asma, mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oke, kenapa tuh, Dok, mitosnya? Kan tadi hanya perokok, tidak hanya perokok. Apakah hanya alergi? Tidak. Bahkan dia tidak merokok, tidak punya alergi pun bisa. Bisa, Dok, ya. Karena kan faktor pencetus banyak sekali kan tadi, ya. Faktor resiko, faktor resikonya banyak. Jadi bukan hanya itu saja. Soalnya banyak kan ngomongnya, Dok, nih karena rokok nih jadi asma nih. Padahal enggak, ya. Nah, padahal rokok ternyata bukan asma, namanya PPOK. Gitu, ya. Bahasan lebih lanjut, Dok, ya. Bahasanya beda, ya. Oh iya, PPOK. Asma merokok bisa memperberat pada pasien asma, gitu, ya. Asma dan PPOK berbeda. Tapi pada pasien asma yang merokok, sebenarnya faktor risikonya bukan perokok, rokok itu bisa memperberat. Jadi tetap bagaimanapun juga suruh stop, ya, walaupun dia bukan penyebab utamanya. Oke, siap, Dokter. Sudah tercerahkan sedikit nih, ya. Oke, lanjut ke pernyataan berikutnya, Dok.
semua penderita asma memiliki gejala yang sama, yaitu mengi, mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oke, Dok. Tadi ya Aduh, sudah dijelasin ya. juga, Dok. Variasi setiap individu bervariasi ya. Gitu. Bahkan ada yang cuma tadi batuk pilek itu bisa nyetuskan serangan, Dok, ya. Bukan hanya menginya aja, Dok, ya. Oke, siap, Dokter. Selanjutnya, asma bisa sembuh dengan sendirinya, mitos atau fakta, Dok? Nah, ini agak sulit ya. Dua-duanya, Dok, berarti, Dok, ya. Jadi sebenarnya mitos saja. Oh, mitos saja, Karena Dok. tadi Oke. sebenarnya kan tadi sudah dikatakan dari awal tidak bisa sembuh. Oke, Dok. Tetapi bisa terkontrol. Oke, Ya, Dok. terkontrol. Berarti Gitu dia aja. bisa terkontrol dengan sendirinya, Dok, ya. Tanpa pengobatan. Maksudnya dia jadi asma itu kan menyempit. Iya, Dok. Saluran nafasnya menyempit, menebal. Dia bisa kembali seperti semula, nggak menebal, nggak menyempit, bahkan tanpa pengobatan. Bahkan Itu ngapain tanpa itu, Dok, disemprot. biasanya, Dok? Biasanya ngapain itu, Dok? Untuk mengembalikan sesaat. Kalau saat serangan, misalnya lagi sesak nih, Ya, Dok. karena dia sudah tidak ketemu dengan pencetusnya lagi. Mungkin seperti itu ya, tidak ketemu dengan pencetusnya lagi. Makanya sifat sesaknya itu dia bisa kembali seperti semula baik dengan obat atau tanpa obat. Oke, siap, Dokter. Berarti bisa terkontrol, Dok, ya, bukan sembuh. Nah, tetapi ya memang kenapa kita harus tetap berobat, tetap konsultasi dengan dokter? Kan kita tidak tahu apakah nanti dia memang benar-benar akan yang kita cari itu kan bisa aktivitas seperti biasa, asmanya itu tidak mengganggu pekerjaan, yang sekolah tidak terganggu ujiannya, yang bekerja tidak ujian-ujian. Apakah kita harus menunggu benar-benar akhirnya terkontrol sendiri? Tentu tidak ya. Tadi tetap kita harus apalagi yang sering asmanya sampai asma berat, tetap harus diobati. Dok, ya. Oke, siap, Dokter. Lanjut ke pernyataan berikutnya, Dok. Penderita asma tidak disarankan berolahraga, mitos atau fakta, Dok? Nah, mitos nih, ya. Oke, Dok. Disarankan berolahraga. Olahraga apa yang dianjurkan pada pasien asma? Bersepeda, berenang, sama senam asma. Itu terutama itu yang dianjurkan. Kalau olahraga lain mungkin dengan pantauan ya, tapi yang dianjurkan itu berenang, olahraga bersepeda sama senam asma. Apa yang dihindari? Olahraga apa, Dok, yang tidak Sebenarnya secara khusus tidak diperbolehkan, itu tidak ada. Tetapi olahraga yang istilahnya memacu adrenalin. Maksudnya gini, jadi dia kayak pertandingan. Kalau pertandingan itu kadang dia lupa. Asma, Dok, ya. Dia debar-debarnya sampai mana, nggak kuatnya sampai mana, karena dia berusaha untuk menang. Gitu. Jadi seringnya pada pasien-pasien yang misalnya ya kayak pertandingan itu maksudnya gini, jadi tenis dia berdua, dia kan pengen menang. Tenis meja, tenis, badminton gitu ya. Jadi kayak balapan seperti itu. Jadi kalau renang-renang sendiri, tapi renang bukan renang untuk balapan. Jadi seperti itu. Sendiri. Jadi terutama yang dihindarkan itu yang ya olahraga yang memacu adrenalin tadi. Jadi istilahnya jadi dia nggak akan bisa mengontrol dirinya kapan dia sebenarnya sudah payah dan lain sebagainya. Kan waduh ini dikit lagi menang nih. Harus menang gitu. Oke, siap, Dokter Maratus. Berarti memang diperbolehkan, Dok, ya, olahraga diperbolehkan dengan catatan sebenarnya. tadi tidak untuk diperlombakan karena takutnya tidak nyadar gitu tidak serangan. pertandingan. Oke, siap, Dokter. Oke, Dokter Maratus, ini waktu kita berbatas waktu juga, Dok, untuk sesi mitos dan fakta mungkin cukup sekian. Kira-kira, Dok, ada nggak sebagai penutup dokter ingin menyampaikan ajakan kepada pemirsa sehat TVRI di rumah, gimana sih, Dok, cara untuk mengenali asma dan tata laksana yang tepat, Dok? Silahkan, Dok. Ya, sebenarnya nggak usah panjang lebar karena sudah saya sampaikan tadi ya, intinya bahwa ketika Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ada punya penyakit asma, tidak usah takut karena asma itu bisa terkontrol, asma bisa beraktivitas seperti layaknya orang sehat. Tapi yang terpenting adalah bahwa konsultasikan sakitnya dengan dokter, apa yang perlu dihindari, apa yang perlu dikonsumsi, sehingga kualitas hidup meningkat dan aktivitas harian tidak terganggu. Oke, siap, Dokter Maratus. Terima kasih banyak, Dok, atas kesempatannya. Dokter sudah berkenan hadir di TVRI, Dok. Dokter, kira-kira kalau ada pemirsa sehat di rumah mau konsultasi lebih lanjut kepada dokter, tadi prakteknya di mana aja, Dok? Ya, saya prakteknya ada di 3 tempat ya, Rumah Sakit MIS,
kemudian di Rumah Sakit Hermina sama Rumah Sakit Haji Darjat. Semuanya bisa BPJS. Oke, semua bisa BPJS dok, tiga-tiga tidak perlu khawatir. Ya, memang BPJS ya Dokter Cila ya. Akhirnya di BPJS kata Dokter Cila nih. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Maratus. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita sudah berada di penghujung acara. Pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah kenali gejala asma dan faktor pencetusnya sehingga kualitas hidup penderita asma terjaga lebih baik. Oke, pemirsa Sehat di rumah, jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kesayangan kita TVRI setiap hari Jumat jam 9 pagi. Nanti untuk episode selanjutnya kita akan kembali dengan tema-tema menarik yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap hidup sehat, salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.